membawakan materi kelas 8 mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, untuk anak-anak kelas 8 harus tetap semangatnya ya, walaupun kita belajar melalui video pembelajaran di rumah dan daring. Sebelum kita masuk ke materi kedudukan dan fungsi Pancasila, di kelas 7 kita sudah mempelajari mengenai sejarah perumusan Pancasila. Ada kaitannya dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Kira-kira anak-anak masih ingat atau tidak ya mengenai sejarah Pancasila? Di kelas 7 kita sudah membahas mengenai sejarah Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Benar, panca artinya 5 dan sila artinya peraturan yang baik. Jadi dapat diartikan bahwasannya Pancasila adalah 5 dasar aturan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan negara. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan Indonesia. Nah, jadi ada 7 ya fungsi dan peranan Pancasila. Langsung saja kita masuk ke dalam materi inti. Kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara ada 3. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kenapa sih Pancasila itu diartikan dengan pandangan hidup bangsa? Kira-kira kenapa ya? Ya, Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap dan tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita sudah mempelajari di kelas 7 mengenai istilah Pancasila diartikan sebagai 5 perintah kesusilaan. Ya, yang pertama apa saja waktu kita pelajari di kelas 7? Dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang berjiwa dengki. Yang ketiga, dilarang mencuri. Yang keempat, dilarang meminum minuman keras. Dan yang terakhir, dilarang berbohong. Itu adalah salah satu contoh sikap atau pandangan hidup kita supaya berpatokan terhadap nilai-nilai Pancasila. Kemudian, Pancasila juga dijadikan dasar untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Masuk ke penjelasan yang kedua mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Kira-kira kenapa sih Pancasila harus dijadikan sebagai dasar negara Indonesia? Ya, simak penjelasan berikut ini. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara Indonesia dalam bidang ideologi. Misalnya, yang kedua lagi dalam bidang apa? Ekonomi, kemudian kebudayaan, apalagi sosial, dan terakhir pertahanan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari sumber hukum atau sebagai tertib hukum yang tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu
Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, serta kesadaran akan kesatuan dan juga menjunjung tinggi nilai keadilan. Untuk lebih memahami materi mengenai fungsi kedudukan Pancasila, saksikan video berikut ini. Perhatikan dengan seksama agar dapat menjawab soal dari saya. Selamat menonton, enjoy! Hai, balik lagi di Belajar TKD. Kali ini kita akan bahas mengenai kedudukan Pancasila. Nah teman-teman, apa aja sih kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dan bagi masyarakat Indonesia? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara. Sebagai dasar negara, Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur dan mengikat kehidupan negara dan masyarakatnya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Berarti Pancasila adalah sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas dan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Pancasila sebagai pandangan hidup. Berarti Pancasila menjadi petunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga berfungsi sebagai norma, pegangan, pedoman, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Berarti bahwa Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia, yaitu suatu masyarakat yang Pancasilais. Nah, cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita bangsa ada di alinea kedua dan tujuan bangsa ada di alinea keempat. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia berarti Pancasila merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia. Nah, Pancasila adalah kesepakatan dan perjanjian serta konsensus bagi bangsa Indonesia sebagai dasar negara yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Nah, istilah Pancasila sendiri sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia itu muncul pertama kali dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada 16 Agustus 1967. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara yaitu gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia, bukan ideologi milik negara atau rezim tertentu. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya, Pancasila merupakan asal atau tempat setiap pembentukan hukum di Indonesia mengambil atau menimba unsur-unsur dasar yang diperlukan untuk tugasnya. Pancasila juga digunakan untuk menguji apakah isi suatu peraturan hukum yang berlaku sungguh-sungguh merupakan suatu hukum yang mengarah kepada tujuan hukum negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila dalam pengertian ini maksudnya setiap jiwa rakyat atau jiwa bangsa Indonesia telah melaksanakan Pancasila. Dengan kata lain, lahirnya Pancasila bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia.
Setelah menonton video mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila, siswa atau siswi diharapkan membuat kesimpulan dari video berikut tadi. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, jelaskan pengertian Pancasila secara formal dan material. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Soal yang keempat, apa yang dimaksud arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Demikianlah penjelasan mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara. Sampai berjumpa di materi minggu depan. Saya Farida Suri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.